Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Bersyukur ya pada sore hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Sungguh waktu yang indah, saya percaya kita semua mengalami lawatan Tuhan pada sore malam hari ini. Saya berdoa berharap setiap kita berada di dalam keadaan yang baik. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala sehingga saya boleh menyampaikan firman pada sore malam hari ini. Tidak terasa ya Bapak Ibu Saudara, kita sudah berada di bulan kedua. Rasanya kemarin baru memasuki bulan pertama ya. Wah, mau pergantian tahun sekarang sudah bulan kedua. Satu bulan tuh berlalu berjalan dengan begitu cepat. Tahun ini Tuhan memberikan satu visi ya. Tema yang Tuhan berikan bahwa 2025 adalah tahun penuaian. Apa yang kita tuai bahwa tahun ini kita akan menuai jiwa-jiwa. Amin ya. Kita akan menuai jiwa-jiwa. Tuaian buah roh, tuaian berkat, dan tuaian di bumi ya. Kita buka di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-35 ya. Tulisannya terbaca jelas ya. Jelas ya. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Apakah kita percaya bahwa kita akan menerima janji Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun penuaian? Yang percaya bisa lambaikan tangan kita. Ya, saya percaya ya, saya berdoa setiap kita menerima janji Tuhan bahwa tahun penuaian itu terjadi ya. Tuhan tuh menyatakan janjinya dan janjinya itu ya dan amin pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Tetapi ada bagian yang harus kita lakukan ya. Next. Kita baca di dalam Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan ya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Yang pertama bagian yang harus kita lakukan yaitu adalah mendengarkan perintah Tuhan. Di ayat yang tadi kita baca dikatakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Yang Tuhan mau yaitu adalah setiap kita ini mendengarkan perintah Tuhan. Dimulai dari dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita ini membuka telinga kita bukan hanya mendengar sambil lalu tetapi mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita mendengar ya, Bapak Gembala menyampaikan tentang Nuh. Ketika saya merenungkan kisah Nuh ini ya, ini kisah yang sungguh luar biasa. Saya sangat diberkati dari kisah Nuh ini. Ketika penduduk bumi waktu itu mau dimusnahkan oleh Tuhan ya, melalui air bah, Nuh dan keluarganya memperoleh kasih karunia Tuhan, hidupnya diselamatkan. Kita mau lihat ya kisah dari Nuh ini ya, mengapa Nuh dan seisi rumahnya ini diselamatkan ya. Karena Nuh ini hidupnya ini bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita ini bergaul karib dengan Tuhan? Atau malahan kita tidak suka bergaul karib dengan Tuhan? Membaca firman Tuhan, merenungkan firman-Nya, memuji dan menyembah Tuhan, apakah itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari? Ya memang kadang membaca Alkitab tuh ngantuk ya. Kadang membaca Alkitab tuh memang males gitu. Tetapi membaca Alkitab, merenungkan firman itu harus dilatih. Ketika bangun tidur ya, mungkin kita sudah, wah ini mau ngapain aja nih ya, kita mungkin sudah sibuk. Kita sudah membayangkan kesibukan kita, jadi kita buru-buru bangun. Atau mungkin ada yang lain, kalau anak-anak muda mungkin yang dicari pertama
adalah gadgetnya. Wah, mau ngecek ini update medsos yang terbaru apa. Nah, Tuhan mau ya setiap kita ini yang pertama yaitu adalah kita ini mencari Tuhan. Kita cari firman-Nya, kita dengar-dengar akan firman Tuhan. Biasakan diri kita untuk kita ini bergaul karib dengan Tuhan. Mungkin dunia ini menawarkan banyak hal yang berusaha menarik setiap kita ini menjauh daripada Tuhan dengan tawaran-tawaran yang menarik ya, sehingga bergaul karib dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang membosankan atau mungkin terlihat kuno, tidak up to date mungkin ya, tidak keren mungkin ya kalau bahasanya anak-anak muda sekarang nih, kok bergaul karib dengan Tuhan itu sesuatu yang tidak menyenangkan, kelihatannya tidak keren gitu ya. Tetapi itu hanya tergantung dari sudut pandang kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita tetap bisa kok update ya dengan apa yang terjadi hari-hari ini dan tidak ketinggalan zaman meskipun kita ini bergaul karib dengan Tuhan. Atau mungkin dunia menawarkan jawaban, solusi di dalam setiap masalah kita ya, sehingga membuat kita ini sibuk dengan segala hal dan akhirnya kita ini lupa dengan waktu-waktu kita ini bersekutu dengan Tuhan, waktu-waktu kita beribadah, waktu-waktu kita ini berdoa, bersaat teduh, kita sibuk. Padahal Tuhan adalah solusi dan jawaban dari semua persoalan yang kita hadapi karena Dia adalah juru selamat kita. Next, dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kita lihat lagi di dalam Kejadian 6 ayat 13 sampai 15. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu ya. Ini adalah keuntungan dari orang yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Nuh ini hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Dan Tuhan tuh menyatakan isi hatinya kepada Nuh. Dan Nuh ini mau melakukan perintah Tuhan. Karena Nuh ini kan memiliki hubungan yang erat, memiliki hubungan yang karib ya. Dia percaya kepada Tuhan dan dia mau melakukan setiap firman yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan Nuh. Next, pertanyaan bagi setiap kita ya Bapak Ibu Saudara, apakah kita ini percaya kepada firman Tuhan? Atau kita melihat bahwa firman itu hanya sebagai tulisan atau mungkin lebih parahnya mungkin dongeng ya, bukan dongeng ya. Firman itu adalah kebenaran ya. Ketika Nuh bergaul karib dengan Tuhan dan Tuhan menyatakan isi hatinya, menyatakan firman-Nya, Nuh itu tidak menganggap firman itu sebagai angin lalu, tetapi firman itu benar-benar dia lakukan. Seringkali kita banyak mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman itu hanya dijadikan sebagai koleksi mungkin untuk memenuhi memori otak kita. Ya, ada orang-orang yang seperti itu ya, belajar banyak firman tetapi tidak melakukan ya, padahal Tuhan maunya kita mendengarkan firman, kita mengerti firman itu dan kita melakukannya. Jangan hanya firman itu dijadikan koleksi di dalam otak kita ya, untuk memenuhi otak kita. Saya ngerti firman ini, tetapi firman itu tidak dilakukan. Atau mungkin kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak mengerti. Banyak ya, ada orang juga dengar firman, tetapi tidak tahu ya kenapa dia tidak mengerti dan dia tidak melakukannya, mungkin kurang fokus ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala mengingatkan saya, wah ini wah gitu ya, tetapi saya mungkin sambil ngelamun gitu. Nah itu gambarannya seperti itu dan tidak dilakukan, itu contohnya ya, itu contoh
tidak mendengarkan ya, hanya mungkin dengar, tetapi tidak mendengarkan dengan seksama. Nah, Tuhan tuh mau kita ini mendengarkan dan melakukannya. Nuh mendengarkan perintah Tuhan dan ia melakukannya dengan setia, dengan tidak membantah. Kita tidak menemukan ayat kemudian Nuh berbantah-bantahan dengan Tuhan. Tuhan, itu kapal yang dibuat kok besar sekali Tuhan, gimana saya membuatnya? Itu kan tidak ada tertulis di situ ya. Tetapi yang tertulis di dalam Kejadian 6 ayat 22 next. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tidak ada tertulis lalu Nuh berbantah-bantahan dengan Tuhan, dia tidak percaya kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan meyakinkan Nuh sehingga Nuh melakukan perintah Tuhan. Tidak seperti itu ya, tetapi Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya, Nuh itu dia dengar-dengaran dan dia melakukan perintah Tuhan. Saya percaya ada banyak rintangan ya ketika firman itu disampaikan kepada Nuh. Mungkin tetangganya bilang pertamanya, "Hai Nuh, kamu lagi bikin apa?" gitu. Mungkin tetangganya penasaran ya. Tahu-tahu kok Nuh kok ngumpulin kayu-kayu banyak gitu. Dia bilang, "Saya lagi mau bikin bahtera nih," gitu. Mungkin tetangganya pertama-tama, "Ngapain Nuh bikin bahtera?" gitu ya. Tapi karena terus membangun, mungkin enggak selesai, mungkin tetangganya mungkin ngolok-ngolok, "Ya ngapain kamu bikin kapal yang begitu besar?" gitu ya. Nuh itu membangun bahtera itu membutuhkan waktu sekitar 120 tahun ya, kalau kita baca gitu kan. Itu sekitar 120 tahun ya. Itu bukanlah waktu yang pendek tetapi waktu yang panjang. Mungkin Nuh bisa juga diolok-olok atau mungkin Nuh dianggap bodoh oleh tetangganya, orang-orang di sekitarnya yang ngapain bikin kapal besar gitu. Dan bahtera yang dibikin Nuh itu bukan kapal yang kecil tetapi kapal yang besar ya. Tetapi karena Nuh ini memiliki rasa percaya kepada Tuhan ya, walaupun tetangganya mengolok-olok, mungkin tetangganya bilang hal-hal yang membuat imannya tuh menjadi lemah, tetapi Nuh ini memiliki rasa percaya kepada Tuhan ya, karena hubungannya karib dengan Tuhan ya. Kalau kita punya sahabat karib, maka apa yang disampaikan oleh sahabat kita percaya apa enggak? Saya yakin kita percaya ya. Kalau kita memiliki sahabat yang karib dan sahabat karibnya tuh menyampaikan sesuatu, maka kita percaya. Demikian pula Nuh ya. Nuh ini bergaul karib dengan Tuhan, maka dia percaya apa yang difirmankan kepadanya. Dan alhasil ketika kapal itu jadi, dia selamat. Dia dan seisi rumahnya selamat, sedangkan yang lainnya mengalami kebinasaan. Seringkali dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, mungkin kita menghadapi tantangan dan rintangan ya. Kadang kita mulai terganggu dengan keadaan yang ada, sehingga kita mungkin mulai khawatir, benar enggak ya janji Tuhan tuh tahun penuaian tuh buat saya tuh benar enggak sih? Tapi keadaannya kok seperti ini, sepertinya bertolak belakang, dan akhirnya kita mungkin mulai ragu. Enggak mungkin lah ini terjadi di dalam kehidupan saya. Padahal yang Tuhan mau, kita mau meneladani Nuh ya. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita ini dengan tekun, dengan setia. Mungkin kadang kita mungkin lelah, kadang mungkin kita lemah, itu hal yang wajar ya. Tetapi ketika kita terus bersekutu dengan Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan diperbaharui kekuatan kita. Mazmur 27 ayat 14 dikatakan, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Ya, nantikanlah Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Ini janji yang Tuhan berikan bagi setiap kita, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan.
Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan terbang seperti Raja Wali ya, dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu yang Tuhan janjikan bagi setiap kita, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan tidak mau kita ini mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi yang Tuhan mau adalah kita ini mengandalkan Tuhan. Kita ini mengandalkan Tuhan. Kalau kita sedang mengalami lelah, kita mungkin capek dengan keadaan yang ada gitu ya. Ketika kita ini masuk di dalam hadirat Tuhan, kita ini memuji, menanti-nantikan Tuhan, maka saya percaya kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ketika kita ini terhubung dengan Tuhan, roh kita seperti dicas kembali dan kita ini diperbaharui ya. Ketika kita ini datang beribadah di tempat ini, ketika mungkin kita ini datang dalam spiritual breakthrough, kita akan menerima kekuatan yang baru, kita akan terima pengurapan yang baru. Itu yang Tuhan janjikan bagi setiap kita, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita ini memutuskan untuk percaya kepada Tuhan ya, maka mode hidup kita ini berubah ya, dari mode mengandalkan kekuatan sendiri ya. Minggu lalu sudah disampaikan oleh Bapak Gembala ya, perbedaan tinggal di Mesir yaitu mengandalkan kekuatan sendiri, dan ketika di Israel itu benar-benar mengandalkan Tuhan ya. Maka mode hidup kita ini berubah dari mode mengandalkan kekuatan sendiri, berubah menjadi mode iman ya, iman yang mengandalkan Tuhan. Makanya kita harus terus membuka telinga kita untuk kita ini dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga iman kita terus dibangkitkan. Hidup kita ini akan mengalami dimensi yang baru, yaitu adalah dimensi iman. Jadi dimensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu adalah dimensi iman ya Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri kita bisa menjalani hidup kita, tetapi dengan pertolongan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan terus berjalan, mengalami kemenangan, kita mengalami tahun penuaian terjadi di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama ya, yaitu adalah kita ini dengar-dengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, next, apa yang menjadi bagian kita, yaitu adalah mengasihi Tuhan. Di ayat yang sama tadi dikatakan bahwa jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Di sini ada penekanan, yaitu adalah mengasihi Tuhan Allahmu. Kita dapat mengasihi Tuhan karena sebenarnya yaitu adalah karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi setiap kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita mengasihi karena kita tuh tahu bahwa Tuhan tuh mengasihi setiap kita. Ketika kita mengetahui bahwa pasangan kita mengasihi kita, maka kita akan berusaha untuk menyenangkan pasangan kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Benar ya Marco? Ketika tahu Lucy mengasihi Marco gitu, pasti manggilnya apa nih? Koko ya? Koko apa ya, kakak. Apa ayang? Apa cinta? Ada yang menulis cayang gitu ya. Nah, ketika tahu pasangan kita mengasihi, pasti Marco pun berusaha menyenangkan berusaha untuk menyenangkan Lucy gitu ya. Wah, apa yang disukai Lucy, Lucy pengen apa, memberikan sesuatu apa gitu, pengen sesuatu, pasti Marco berusaha untuk memberikannya ya, karena dasarnya itu mengasihi. Nah, demikian pula kita ya, kalau kita ini tahu bahwa ada satu pribadi yang mengasihi kita, maka kita pun pasti akan berusaha untuk mengasihi pribadi itu ya. Terlebih Tuhan adalah satu pribadi yang mengasihi kita, maka saya percaya bahwa kita pun akan berusaha untuk mengasihi Tuhan. Ada banyak tantangan ketika kita ini
melakukan perintah Tuhan. Tetapi jika kita tahu bahwa perintah itu kita lakukan untuk menyenangkan pribadi Tuhan, maka saya percaya bahwa kita akan berjuang untuk melakukan perintah Tuhan, karena itu adalah karena kita ini mengasihi Tuhan. Ada banyak contoh ya. Mungkin perintah itu menyuruh kita ya, Tuhan memberikan satu perintah untuk kita ini mengampuni. Ya, ini sesuatu yang klasik sebetulnya ya, sudah sering disampaikan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita akan berjuang untuk kita ini bisa melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Mungkin kita mengalami sesuatu yang menyakitkan ya, tetapi saya percaya bahwa Tuhan tuh ingin bahwa kita ini melepaskan pengampunan, karena Tuhan tuh mengasihi setiap kita, itu tujuannya itu adalah untuk kebaikan setiap kita ya. Beberapa waktu yang lalu tuh saya tuh tidak sadar ya sebetulnya ya, saya tuh mungkin ada orang yang telah menyakiti mungkin di waktu yang lampau gitu, tetapi mungkin saya tuh belum melepaskan secara total gitu ya. Dan ketika ada satu hal gitu ya, Tuhan tuh membukakan bahwa sebetulnya saya tuh masih ada sesuatu yang masih belum beres di dalam hati saya gitu ya. Saya kok rasa kok ada sesuatu yang masih ganjel gitu. Nggak bisa, saya kok lihat kok ada sesuatu yang mengganjel dalam diri saya gitu. Dan ketika saya tuh cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya tuh mau mengampuni. Saya tuh mau mengampuni Tuhan. Tapi kok ini masih ganjel gitu ya. Saya bawa beberapa waktu gitu ya, nggak bisa, itu rasanya kok masih ganjel terus. Dan ketika suatu waktu ya, ketika saya saat teduh, saya tuh berdoa, bangun tidur saya berdoa gitu. Tuhan tuh tahu-tahu kok bisa memberikan kepada saya tuh kelegaan gitu. Saya tuh bisa ngomong, Tuhan saya melepaskan pengampunan untuk orang-orang ini gitu. Jadi bukan dengan kekuatan saya bisa mengampuni, tetapi itu pertolongan yang daripada Tuhan. Ketika bangun tidur, saya bisa dengan lega dan beban itu rasanya hilang. Saya bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti saya. Saya jadi plong, rasanya hatinya tuh jadi plong. Padahal beberapa waktu yang lalu tuh rasanya tuh sesek gitu ya. Orang enggak bisa menyimpan beban gitu kan, enggak enak ya, menyimpan sesuatu yang mengganjal. Tentang pengampunan itu kan enggak enak ya, di dalam hati tuh enggak enak. Tetapi waktu itu tuh bangun tidur tuh saya tuh bisa dikasih hati yang lapang. Dan saya tuh bisa dengan lega berkata, Tuhan saya tuh melepaskan pengampunan dan ada damai sejahtera tuh ada di dalam hati saya. Nah, ketika kita nih mengasihi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tuh akan menolong setiap kita ya, untuk kita ini bisa melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang mungkin melukai setiap kita. Mungkin perintah Tuhan yang lain mungkin tentang memberi, atau mungkin mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, persepuluhan. Ya mungkin kita pertama bilang, aduh berat Tuhan untuk memberikan persepuluhan gitu. Tetapi kalau kita ini mengasihi Tuhan, maka kita akan berjuang untuk kita ini bisa memberikan persepuluhan ya. Maliaki 3 ayat 8 sampai 12. Next. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi aku berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ya. Kalau kita ini melakukan perintah Tuhan dengan dasar kita mengasihi Tuhan, maka kita ini akan berjuang ya, untuk kita ini
melakukan apa yang menjadi bagian kita, untuk kita ini mungkin mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan ya. Saya percaya bahwa perintah yang Tuhan berikan itu bagi setiap kita itu bukanlah perintah yang supaya kita ini mengalami celaka ya Bapak Ibu Saudara ya, tetapi itu adalah sesuatu yang baik bagi setiap kita, dan itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi setiap kita. Dan perintahnya itu bukan sesuatu yang berat ya, tetapi itu adalah sesuatu yang baik, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, supaya kita ini apa Bapak Ibu? Kita ini tidak terikat kepada mamon, supaya kita ini tidak terbelenggu ya, kalau kita mungkin tentang pengampunan, supaya kita ini tidak terbelenggu dengan sakit hati. Kita ini tidak terikat dengan dosa, mungkin Tuhan mengingatkan kita untuk kita ini melepaskan dosa, untuk kita ini tidak berbuat dosa. Ada berkat yang Tuhan tuh berikan ketika kita ini melakukan perintah Tuhan. Ketika kita ini melakukan perintah Tuhan tuh ada berkat ya, yang sebetulnya Tuhan tuh sediakan bagi setiap kita. Next ya. Jika kita hanya berfokus kepada beratnya saja, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan perintah Tuhan yang Tuhan tuh berikan bagi setiap kita. Tetapi jika kita fokusnya kepada pribadi yang mengasihi kita, maka kita akan dengan rela berjuang untuk melakukan perintahnya. Kita tidak akan pernah bisa mengampuni. Kita tidak akan pernah bisa melakukan setiap perintah Tuhan yang Tuhan berikan ya. Kalau kita ini fokusnya kepada kita tidak bisa ya. Tetapi kalau kita fokus kepada satu pribadi yang mengasihi kita, maka kita akan bisa melakukan setiap perintah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tuhan menyampaikan bahwa perintah yang Tuhan berikan itu bagi setiap kita itu tidak berat. Yang membuat berat hanya pemikiran kita saja, yang ada di dalam pikiran kita, itu yang membebani. Tetapi kalau kita fokusnya berubah, maka kita akan melakukan itu dengan ringan, karena kita mengasihi Tuhan. Itu yang kedua, yang Tuhan mau yang menjadi bagian kita, yaitu adalah mengasihi Tuhan. Yang ketiga, next, yaitu adalah beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ulangan 11 ayat 13, ayat 11 ya, ayat 13 sorry. Di bagian yang terakhir dikatakan, beribadahlah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang menjadi bagian kita yaitu adalah beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Next, di dalam Roma 12 ayat 1-2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mari kita bawa next hidup kita ini sebagai persembahan kepada Tuhan ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu adalah persembahan kita. Hidup kita ini adalah persembahan kita kepada Tuhan. Hidup kita ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ya memang waktu-waktu seperti ini kita datang ke tempat ini, kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya ketika kita datang ke tempat ini saja, ketika kita ini datang di hari Minggu, ketika kita datang dalam spiritual breakthrough, tetapi hari-hari kita, seluruh hidup kita ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Bawalah persembahan yang terbaik ya. Mari kita belajar membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Bukan cuma ya di tempat ini, tetapi ketika kita di sekolah, ketika kita ini di dalam pekerjaan kita, ketika di dalam keluarga kita. Bagaimana perkataan kita, apakah perkataan kita ini mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang labelnya mungkin orang percaya, orang Kristen ya, di KTP-nya tertulis Kristen, tetapi
hidupnya bertolak belakang dengan iman kita, imannya ya. Ketika masalah datang, bagaimana reaksi kita? Apakah reaksi kita yang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beriman ya? Apakah menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan? Mungkin memang keadaannya sedang tidak baik, tetapi apakah menjadi alasan untuk kita ini bersikap tidak baik ya? Hidup kita adalah ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Harus ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita yang dulunya mungkin pemarah, sekarang menjadi lemah lembut ya, tidak marah-marah lagi ya. Ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehingga ada perubahan hidup yang nyata yang bisa orang lain tuh lihat di dalam kehidupan kita. Hidup kita ini bisa menjadi dampak. Seiring perjalanan kita bersama dengan Tuhan, ada sesuatu yang terus diperbaharui di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau kita lakukan ya. Persembahan kita yaitu adalah terus ada perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita. Kita menghasilkan buah-buah roh yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Apakah hidup kita ini masih sama dengan kehidupan lama kita sebelum kita mengenal Tuhan? Ini sebuah pertanyaan ya, yang bisa kita jawab ya dalam hati ya. Apakah kita ini mengalami perubahan demi perubahan ya? Ada perubahan-perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita. Dari dulu kita ini belum mengenal Tuhan sampai hari ini kita mengenal Tuhan. Apakah ada perubahan-perubahan yang nyata di dalam kehidupan Tuhan, kehidupan setiap kita? Izinkan Tuhan tuh mengubah kehidupan kita, dan itu membutuhkan kerelaan hati setiap kita untuk Tuhan tuh membersihkan kehidupan kita. Karena ketika kita ini dibersihkan, diperbaharui, itu ada proses yang Tuhan tuh izinkan dan itu tidak mudah ya. Tetapi Tuhan mau bahwa kita ini merelakan hati kita untuk kita ini terus diperbaharui sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah yang nyata bagi Tuhan. 3 hal itu yang saya sampaikan, bahwa yang pertama yaitu adalah di tahun penuaian ini mari kita ini terus dengar-dengaran akan firman Tuhan dan kita ini terus memupuk diri kita untuk memiliki hati yang terus mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga yaitu adalah Tuhan mau bahwa setiap kita ini beribadah dengan segenap hati kita ya, dengan sungguh-sungguh kita beribadah, bukan hanya di hari Minggu, bukan hanya ketika kita datang di SB, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan mau bahwa kita ini beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ulangan 11 ayat 14 dikatakan, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu ya. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ada bagian yang Tuhan itu berikan bagi setiap kita. Kita mengalami tahun penuaian dan juga ada bagian yang harus kita lakukan. 3 hal tadi itu ya Bapak Ibu Saudara. Amin untuk firman Tuhan pada sore malam hari ini.